Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Dian Indah Wahyuni Nuril Yusuf, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bangkalan akan mempresentasikan tugas 1.3.A.9 aksi nyata pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, di mana aksi nyata kali ini saya akan mengeksekusi rancangan Bagja untuk prakarsa perubahan diri. Sebelum masuk pada rancangan eksekusi Bagja, alangkah baiknya kita mengingat kembali apa itu visi. Visi adalah pernyataan yang berisikan sesuatu yang ingin dicapai sebuah individu atau sebuah organisasi di masa mendatang, di mana visi guru penggerak adalah suatu cita-cita atau impian yang ingin diwujudkan oleh seorang guru penggerak terkait sosok murid maupun sekolah impian di masa yang akan datang. Nah, pada beberapa waktu yang lalu saya sudah menuliskan visi sekolah yang saya impikan, yaitu saya ingin mewujudkan anak didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, yang berpengetahuan tinggi dan unggul dalam prestasi akademik maupun non-akademik. Nah, pada visi sekolah impian tadi sebenarnya ada 3 poin yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, bagaimana mewujudkan anak didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dan yang kedua, mewujudkan anak didik yang berpengetahuan tinggi. Dan yang ketiga, mewujudkan anak didik yang unggul prestasinya baik akademik maupun non-akademik. Nah, di sini sebelum saya mengeksekusi rancangan Bagja, 2 poin yang sudah saya lakukan dan itu sudah menjadi pembiasaan di sekolah kami, karena sekolah kami merupakan sekolah yang mayoritas siswanya adalah muslim. Tentu sebenarnya tidak terlalu susah untuk bisa mewujudkannya. Yang pertama, aksi nyata yang sudah saya lakukan ataupun yang sudah sekolah terapkan untuk mewujudkan anak didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang pertama, bisa melalui kegiatan pelaksanaan sholat duha, juga sholat duhur berjamaah sesuai jadwal yang bertempat di musola sekolah kami. Di sini bergiliran, anak per kelas itu diberi giliran untuk sholat secara bergantian setiap harinya. Yang kedua, sebelum jam pertama dimulai, biasanya sekolah kami menerapkan kegiatan mengaji surat-surat pendek, di mana surat pendek yang dibaca itu merupakan surat pendek pada juz ke-30 yang pelaksanaannya itu biasanya sudah diatur sehingga baik kelas 7, 8 maupun kelas 9 yang dibaca itu berbeda, sehingga hal itu dengan harapan semoga anak didik yang bisa keluar dari sekolah kami itu nantinya bisa menghafal minimal surat-surat pendek pada juz yang ke-30. Dan pembiasaan selanjutnya yaitu senyum dan salam. Jadi setiap sebelum masuk ataupun ketika mau pulang sekolah, anak sudah terbiasa bersalaman dengan guru, maupun ketika berpapasan dengan guru meskipun belum waktunya jam pulang, anak sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Hal ini untuk pembiasaan karakter sehingga bisa ikut membantu mewujudkan anak didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, untuk poin yang kedua, mewujudkan anak didik yang berpengetahuan tinggi, beberapa aksi nyata yang sudah dilakukan, ya diantaranya yang pertama melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, saya ataupun teman-teman meningkatkan kompetensi keahlian baik untuk bisa sekolah atau mengambil pendidikan yang lebih tinggi ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan seperti kegiatan guru penggerak, NGMP atau yang lainnya untuk meningkatkan pengetahuan guru, sehingga guru yang berpengetahuan tinggi insya Allah juga bisa mendidik anak supaya memiliki pengetahuan yang tinggi pula. Kemudian kami selaku guru terus
memotivasi belajar siswa dan berusaha untuk selalu berinovatif dalam pembelajarannya. Nah, untuk poin yang ketiga, mewujudkan anak didik yang unggul prestasi baik akademik ataupun non-akademiknya, maka di sini saya mengangkat prakarsa perubahan, kemudian mengeksekusinya sesuai dengan rancangan Bagja yang sudah saya susun pada tugas sebelumnya, di mana prakarsa perubahan diri saya tentang mengembangkan prestasi akademik maupun non-akademik anak didik. Seperti yang kita tahu, tahapan Bagja itu memiliki 5 tahapan, di mana tahapan yang pertama B yaitu buat pertanyaan utama atau define, di mana pertanyaan yang saya utarakan di sini adalah apa yang harus saya lakukan untuk bisa mengembangkan prestasi akademik maupun non-akademik anak didik saya supaya bisa unggul. Nah, untuk tahapan yang pertama ini, tindakan atau penyelidikan yang sudah saya lakukan, di mana saya berdiskusi dengan guru, kepala sekolah maupun tendik yang ada di sekolah untuk bisa mewujudkan program pengembangan prestasi, baik dengan cara mencari informasi ataupun bisa melakukan sharing atau studi banding dengan sekolah yang memiliki keunggulan dalam prestasi akademik maupun non-akademik. Kemudian tahapan yang kedua A, ambil pelajaran, discover, di mana di sini pertanyaan yang diutarakan yang pertama, siapa saja guru yang sudah berhasil membina atau mengembangkan prestasi anak didik baik di bidang akademik maupun non-akademik. Yang kedua, bagaimana cara mereka menerapkannya sehingga bisa berhasil dalam mengembangkan prestasi. Kemudian yang ketiga, apa saja bidang prestasi atau bakat minat yang bisa dikembangkan di sekolah. Dan yang terakhir, apa saja faktor pendukung yang harus disediakan atau harus ada untuk mewujudkan program pengembangan tersebut. Tahapan yang kedua ini, tindakan atau penyelidikan yang sudah dilakukan, yaitu dengan cara mendata guru yang pernah berhasil membina atau mengembangkan prestasi di sekolah, kemudian menggali informasi bagaimana cara efektif untuk bisa mengembangkan prestasi tersebut. Yang ketiga, dengan cara mengidentifikasi bidang prestasi yang akan dikembangkan, yang akan disalurkan melalui tes atau angket bakat minat anak. Dan yang keempat, menyediakan fasilitas dan faktor pendukung lainnya untuk perwujudan program tersebut. Tahap yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu G, gali mimpi atau dream, di mana pertanyaan di sini yaitu bagaimana perasaan anak didik, guru maupun wali murid jika sudah memiliki prestasi yang diakui baik anak tersebut di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan tingkat nasional. Kemudian apa hal baru yang bisa dilakukan kalau anak didik sudah berkembang prestasinya. Untuk tahap yang ketiga ini, tindakan atau penyelidikan yang sudah dilakukan yaitu dengan cara membuat poster, banner maupun video komentar tentang keberhasilan anak didik yang sudah mengharumkan nama baik sekolah dan memajangkannya di majalah dinding maupun dinding tembok sekolah. Tahap yang keempat, jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan yang diutarakan di sini, apa langkah atau terobosan sederhana hingga kompleks yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan pengembangan prestasi akademik maupun non-akademik anak didik, dan bagaimana cara untuk menumbuh suburkan prestasi anak didik. Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan pada tahap ini, yang pertama, mengidentifikasi prestasi yang sudah dimiliki anak didik melalui angket bakat minat yang diberikan kepada semua siswa di sekolah saya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis ekstra yang akan diadakan. Jadi dari angket tadi, mana ekstra yang sekiranya paling banyak diminati itu nanti akan diidentifikasi. Dan yang ketiga, berdiskusi dengan kepala sekolah maupun bendahara BOS terkait dengan anggaran pendanaan. Kemudian yang keempat, mendata guru atau tenaga yang akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Yang kelima, mendatangkan tenaga ahli dari luar jika diperlukan. Dan yang terakhir, realisasi program dengan metode yang menyenangkan.
Dan tahap yang terakhir dari tahapan Bagja ini adalah A, atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan yang diutarakan di sini adalah siapa yang bertanggung jawab atau memantau program pengembangan prestasi, kemudian siapa yang terlibat dalam program tersebut dan bertindak sebagai apa, kapan dimulai, serta siapa yang merefleksikan kegiatan tersebut. Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang sudah dilakukan pada tahap yang terakhir ini diantaranya jelas melibatkan kepala sekolah sebagai penanggung jawab, pemantau sekaligus penasehat program. Kemudian tindakan yang kedua yaitu melibatkan guru-guru kompeten untuk bisa melatih anak didik dalam pengembangan prestasi tersebut. Dan yang terakhir, memulai program pengembangan tersebut setelah disetujui oleh kepala sekolah dan bendahara BOS. Ini adalah beberapa prestasi yang telah diraih sekolah kami dalam 2 bulan terakhir. Yang pertama, dalam lomba LKBB, lomba ketangkasan baris berbaris, kami mendapatkan 9 piala dalam satu ajang lomba tersebut yang diadakan oleh LKBB Cakraningrat SMA Negeri 3 Bangkalan. Kami mendapatkan 9 piala di sana, termasuk piala bergilir maupun piala juara umum. Yang kedua, kemudian ada juara 2 daur ulang sampah. Kemudian di dalam kepramukaan kami mendapatkan 4 piala dalam satu kegiatan lomba kepramukaan tersebut. Hal ini membuktikan bahwasanya seperti apapun program kegiatan ekstrakurikuler maupun pengembangan bakat minat dari anak didik, apabila dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh dan diperhatikan dan didukung oleh semua pihak, maka akan menghasilkan hasil yang terbaik. Semoga sekolah kami bisa menjadi sekolah seperti yang kami impikan, menjadi sekolah yang unggul baik dalam prestasi akademik maupun non-akademiknya.